Selamat datang teman-teman dalam perkuliahan kita di sesi yang ketujuh ini. Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian tengah semester. Dan hari ini kita akan coba melanjutkan materi terakhir sebelum masuk ke sesi UTS. Kita akan mencoba membahas lebih dalam, mencoba untuk mengkonfirmasi beberapa hal terkait dengan pemrosesan graf dalam kaitannya dengan PageRank. Semoga apa yang disampaikan ini akan bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman dan juga menyiapkan teman-teman dalam sesi UTS mendatang. Kita sudah membahas beberapa hal terkait dengan struktur data graf dalam pertemuan kita di sesi yang lalu. Teman-teman sudah mencoba untuk mengenali bagaimana di dalam pemrosesan graf kita akan bisa memanfaatkan struktur data yang ada tersebut untuk melakukan berbagai macam hal di dalam ilmu komputer. Nah, salah satu yang kita angkat adalah terkait dengan bagaimana pemanfaatan graf dalam penelusuran halaman web. Dan ini banyak dimanfaatkan, misalkan di dalam konteks untuk promosi melalui digital marketing, atau juga kita tahu bahwa Google memanfaatkan PageRank ini untuk memberikan urutan di dalam hasil temu balik informasi yang terjadi pada sistem Google tersebut. Nah, beranjak dari apa yang diinisiasi oleh Google tersebut, kita mencoba untuk mengetahui seluk-beluk tentang bagaimana PageRank dan apa yang nantinya bisa kita kaitkan juga dengan pemanfaatannya di dalam hal yang berbeda. Ya, jadi ini sebagai algoritma dasar yang saya rasa akan bisa rekan-rekan manfaatkan untuk menjadi inspirasi dan juga memberikan pendalaman tentang bagaimana ya, struktur data graf akan bisa kita manfaatkan dalam dunia ilmu komputer. Pembahasan yang akan kita lakukan dalam pertemuan kita di hari ini, kita akan coba mereview tentang PageRank tersebut ya, secara algoritma dasarnya sebagai tugas yang teman-teman sudah lakukan di sesi ke-6 yang lalu. Kemudian kita akan mencoba melihat bagaimana PageRank akan bisa dimanfaatkan, diterapkan melalui model pemrograman MapReduce. Nah, kita akan mengambil sebuah studi kasus, jadi bagaimana kita akan mencoba menggunakan PageRank dalam menyusun nilai kepentingan dari halaman-halaman Wikipedia, dan kita akan memanfaatkan pemrosesan dengan gaya pemrograman MapReduce. Setelah itu nanti di akhir pertemuan kita akan mencoba melihat hal apa saja yang teman-teman perlu perhatikan sebagai persiapan untuk menghadapi ujian tengah semester. Marilah kita coba melihat sebuah persoalan yang kita angkat di dalam pertemuan kita dalam sesi ke-6 yang lalu. Diketahui bahwa ada 3 buah halaman web, halaman A, B, dan C, dengan masing-masing memiliki panah keluar ataupun panah yang masuk ke dalam dirinya. Nah, beranjak dari perumusan PageRank yang kita ketahui bersama, maka kita akan coba nantinya untuk melihat bagaimana bahwa dengan algoritma PageRank kita bisa mengetahui halaman web mana yang memiliki nilai kepentingan paling besar. Ingat bahwa algoritma PageRank sifatnya adalah iteratif. Nah, dengan demikian kita perlu melakukannya sampai dengan titik optimal tertentu. Nah, namun dalam persoalan ini kita hanya diminta untuk melihat iterasi pertamanya saja. Hal kedua yang juga ingin diangkat di dalam persoalan yang terkait dengan PageRank ini adalah bagaimana mengaitkan PageRank dengan hidden Markov model. Nah, meskipun kita belum membahas hidden Markov model, tapi saya rasa teman-teman bisa mencoba untuk melirik ke paper yang sudah saya sampaikan di sini tentang bagaimana penerapan dari hidden Markov model dalam algoritma PageRank. Mari kita coba untuk telaah secara garis besarnya jawaban terhadap persoalan ini. Dari persoalan kita bisa melihat bahwa kita memiliki di sini ada 3 buah halaman web, A, B, dan C, yang masing-masing memiliki outlinks
dan inlinks. Ya. Nah, beranjak dari informasi ini, dari graf yang sudah terbentuk ini, kita akan mencoba untuk melakukan perhitungan PageRank. Nah, teman-teman bisa melihat di dalam slide ini bagaimana contoh untuk melakukan perhitungan iterasi pertama untuk kasus kita ini. Nah, kita lihat di sini untuk masing-masing halaman web bisa kita hitung nilai PageRank-nya. Nah, kita bisa lihat bahwa dengan menggunakan rumus yang teman-teman lihat di halaman sebelumnya, kita akan bisa menilai ya bagaimana kekuatan dari sebuah halaman web ini. Ya, sebagai contoh saya ambil di sini untuk PageRank terhadap halaman A. Ya, nilai 0,15 itu adalah nilai dari dangling factor. Ya, dikurangi dengan 0,85 dalam hal ini. Jadi 0,15, 1 dikurangi 0,85 adalah 0,15. Dibagi 3, 3 adalah jumlah halaman web di dalam koleksi kita. Kemudian ditambahkan dengan 0,85 dikali dengan nilai outlinks dari PageRank halaman lainnya di dalam koleksi kita. Nah, teman-teman bisa melihat di sini bahwa nilai awal untuk PageRank setiap halaman kalau di dalam perhitungan awal iterasi pertama pasti sama. Ya, nilai yang sama itu adalah sejumlah dari 1 dibagi dengan halaman web yang ada di koleksi kita. Ya, berarti di sini PRB nilai awalnya adalah 0,33 atau 1 dibagi 3. Demikian pula dengan PRC di sini adalah 1 dibagi 3. Sehingga kita akan mendapatkan nilai untuk PageRank terhadap halaman A adalah 0,432. Ya. Dan proses ini berulang, iterasi, selama masih belum tercapainya titik optimum. Ya. Nah, nanti pada saat titik optimum tercapai, maka kita akan mendapatkan nilai akhir dari PageRank untuk setiap halaman. Oke. Nah, sekarang bagaimana untuk persoalan berikutnya bahwa kita mencoba mengaitkan antara PageRank dengan hidden Markov model. Nah, hidden Markov model punya karakteristik bahwa akan mampu untuk bisa melihat adanya sesuatu yang tersembunyi. Ya, jadi ada urutan-urutan tersembunyi, terutama kalau di dalam PageRank, berarti di sini adalah kita mencoba untuk memodelkan random server. Yang artinya pada saat kita melakukan surfing di internet, ya, pada saat berselancar di internet, kita tentu tidak bisa memastikan halaman mana yang akan diakses berikutnya. Nah, inilah yang menjadi konteks hidden atau tersembunyinya. Nah, dengan pemodelan yang sifatnya hidden sequence ini atau urutan yang tidak diketahui sebelumnya, maka PageRank bisa kita jadikan sebagai salah satu bentuk penerapan terhadap HMM ya atau hidden Markov model. Nah, hidden Markov model mempunyai karakteristik dan mempunyai tugas yang setara dengan apa yang dilakukan oleh PageRank sebenarnya. Ya, yang pertama, di sini adalah melakukan evaluasi, yang artinya dari sekumpulan urutan ya di dalam model keterhubungan page yang satu dengan yang lain, maka kita nantinya akan bisa melihat dan menghitung mana urutan yang paling tinggi nilai probabilitasnya. Ya. Atau dengan kata lain kita bisa melihat nantinya bagaimana urutan bobot dari PageRank yang ada di setiap halaman web. Nah, kemudian hal kedua adalah decoding. Ya, decoding di sini artinya kita akan bisa nantinya menghitung nilai probabilitas untuk alur yang kita pilih. Ya, jadi kalau yang pertama tadi evaluasi adalah kita bisa untuk melihat atau menentukan berapa nilai dari setiap page-nya, maka di kedua, di coding, kita bisa melihat berapa nilai probabilitas munculnya sebuah alur. Ya, dan ini penting nih untuk bisa menilai. Ya, misalkan kita mencoba untuk melakukan
pencarian informasi, maka dengan perhitungan nilai probabilitas jalur yang paling tinggi, maka itu adalah salah satu alternatif untuk bisa menentukan penemuan jawaban ya atau penemuan halaman-halaman web sesuai dengan query yang kita butuhkan. Baik. Kemudian hal ketiga yang diangkat di dalam Hidden Markov Model adalah training. Ya, training di sini berarti kita akan bisa melakukan setting parameter atau mencari nilai parameter sehingga koleksi graf yang ada di dalam konteks halaman web kita ini, kita akan bisa berikan bobot untuk edge-nya atau untuk jalurnya. Nah, dengan cara seperti ini, ya, maka kita bisa melihat bagaimana korelasi antara Hidden Markov Model dengan PageRank. Ya, kita bisa melihat bahwa di dalam PageRank kita bisa menentukan ya berapa nilai kepentingan setiap halaman. Ya, dan hal itu terkait dengan yang pertama evaluation. Kemudian decoding. Tentu saja dengan decoding di sini kita akan bisa nantinya melihat ya berapa probabilitas jalur yang terbentuk misalnya antara A dengan B atau dari A ke B ke C ya sesuai dengan jalur yang terbentuk di sini. Kemudian dengan PageRank juga kita bisa melakukan training untuk memberikan bobot ya terhadap edge atau link yang terbentuk di antara halaman web lewat tentu saja pemodelan Hidden Markov Model. Nah, dengan cara seperti ini maka kita bisa menyimpulkan bahwa Hidden Markov Model adalah salah satu ya pengaplikasian yang digunakan di dalam PageRank. Ya, jadi PageRank adalah bentuk real ya tentang bagaimana Hidden Markov Model tersebut diterapkan. Agenda kita selanjutnya adalah kita mencoba untuk melihat bagaimana implementasi dari graph dengan menggunakan MapReduce. Nah, tentu saja studi kasus yang akan kita angkat adalah studi kasus terhadap PageRank yang sudah kita kenali sebelumnya. Nah, apa yang menjadi persoalan utama dalam pemanfaatan MapReduce di dalam graph ya, di dalam data struktur graph? Di sini yang ditekankan adalah bagaimana terkait dengan komputasinya. Ya, jadi kita perlu memastikan bahwa MapReduce yang kita gunakan itu nanti akan bisa menangani komputasi yang ada di dalam setiap node pada graf kita. Ya, terkait dalam hal ini tentu saja nantinya terutama bagaimana struktur keterhubungan antara node yang satu dengan node yang lain dimodelkan. Kemudian yang kedua yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana bahwa komputasi itu akan bisa dipropagasi atau diteruskan dari satu node ke node yang berikutnya. Atau dengan kata lain bagaimana traversal atau penelusuran di dalam graf dilakukan. Ya, jadi kalau kita simpulkan, MapReduce yang kita bangun nantinya akan perlu mempertimbangkan dua hal utama, yaitu bagaimana data direpresentasikan ya dalam bentuk graf tentu saja, dan yang kedua bagaimana traversal dilakukan dalam graf yang kita modelkan di dalam MapReduce kita. Nah, inilah yang menjadi titik perhatian kita tentang bagaimana kalau kita mau mengimplementasikan graf di dalam MapReduce. Sebelum kita lebih jauh beranjak untuk masuk ke dalam MapReduce, sekali lagi di sini saya mencoba mengingatkan kepada rekan-rekan sekalian untuk mencoba lebih memahami tentang bagaimana cara kerja dari PageRank. Kita sudah melihat bagaimana soal dikerjakan di 2 slide sebelumnya, tetapi saya sekaligus memberikan referensi pada teman-teman untuk mencoba melihat kembali penjelasan yang sudah diberikan di sesi yang sebelumnya, ya melalui contoh yang ada di dalam contoh keterkaitan halaman web, sehingga nantinya kita bisa melakukan perhitungan PageRank. Nah, beberapa slide ke depan ini sebenarnya adalah pengulangan dari apa yang teman-teman sudah lihat di sesi ke-6, tetapi saya hanya mau memperhatikan beberapa titik yang menjadi pokok perhatian kita di dalam pertemuan kita kali ini. Hal pertama yang saya mau ingatkan kepada teman-teman terkait dengan bagaimana PageRank dihitung adalah hati-hati dengan rumus yang digunakan. Ya, hati-hati dengan rumus karena bisa saja terdapat alternatif tentang bagaimana menuliskan rumusnya. Ya, sebagai contoh di sini misalkan kita melihat bahwa ada penulisan dengan menggunakan lambang alfa, kemudian
alfa itu dengan nilai, ya di sini dikatakan 0,15, tetapi terkadang kita juga bisa balik kondisinya bahwa kita menggunakan lambang D sebagai dangling factor atau dikatakan juga sebagai damping factor. Jadi kita melihat bahwa D itu adalah senilai dari alfa sebenarnya. Ya, tetapi perlambangannya yang berbeda. Nah, ini yang saya rasa nanti teman-teman perlu perhatikan pada saat diberikan soal atau pada saat teman-teman mencoba menuliskan sebuah paper, perhatikan bagaimana simbol yang digunakan jangan sampai terbalik. Ya. Sedangkan kalau secara proses perhitungan iterasi untuk PageRank itu sendiri, saya yakin teman-teman sudah paham dan bisa melihat kembali penjelasan yang lebih detailnya di dalam slide pertemuan minggu lalu. Dalam slide ini, teman-teman bisa melihat bagaimana secara pseudocode PageRank itu dihitung. Ya, jadi proses perhitungannya teman-teman sendiri sudah coba tadi dalam persoalan, ya di dalam soal. Nah, sekarang kalau secara algoritmiknya, di sini teman-teman bisa melihat bagaimana kondisi awal dari adanya seed terhadap PageRank itu sendiri, kemudian bagaimana nilai PageRank itu terdistribusi ke dalam setiap halaman web yang terhubung, ya, dan akan saling mempengaruhi untuk bisa melakukan perhitungan untuk PageRank di tahap berikutnya. Dan proses ini akan berulang sampai adanya nilai konvergen. Nah, beranjak dari penjelasan terhadap pseudocode ini, teman-teman bisa melihat bahwa untuk mempermudah perhitungan PageRank, sebenarnya kita juga bisa memanfaatkan perhitungan lewat matriks. Jadi kita bisa memanfaatkan matriks untuk mempermudah perhitungan dibandingkan kita melakukan proses iterasi dengan melakukan looping tentu saja dengan ya boleh dikatakan data struktur pemodelan terhadap page yang kita amati dalam bentuk yang dalam bentuk yang boleh dikatakan bentuk yang berdiri sendiri, ya. Nah, kita bisa menyatukan cara perhitungannya dengan menggunakan matriks. Inilah yang akan kita lihat di dalam slide berikutnya secara garis besar. Penjelasan detailnya teman-teman bisa lihat dalam slide minggu lalu, ya, dalam sesi sebelumnya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya bagaimana bahwa keterhubungan halaman web lewat nilai PageRank awal yang kita miliki bisa kita modelkan, bisa kita tuliskan dalam bentuk matriks. Kemudian nilai iterasi awal, ya, inisiasi, bisa kita jadikan sebagai vektor, dan hasil perkalian antara matriks dan vektor kita inilah yang nantinya akan bisa kita lakukan secara iteratif, ya, sampai pada akhirnya kita mendapatkan nilai optimal, ya, atau berhenti iterasi. Nah, pada titik di mana iterasi ini terhenti, teman-teman bisa melihat nilai akhir dari bobot PageRank setiap halaman. Ya, sebagai contoh di sini, ya, di bagian bawah ini kita bisa melihat bagaimana bahwa halaman A memiliki, ya, atau page 1 memiliki bobot 0,38 secara PageRank, page 2 0,12, page 3 0,29, dan page 4 0,19. Nah, kalau kita sorting, kita urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil, tidak lain tidak bukan ini akan menggambarkan seberapa penting sebuah halaman web dalam koleksi kita. Nah, tetapi yang saya rasa perlu teman-teman untuk ingat, di dalam slide ini digambarkan ya bagaimana bahwa kita bisa melakukan perhitungan PageRank dengan memanfaatkan matriks, ya, untuk mempermudah langkah kerja kita. Dan juga pada saat kalau teman-teman mau memanfaatkan perhitungan atau komputasi di dalam algoritmik, secara algoritmik, maka dengan menggunakan matriks atau perkalian antara matriks dan vektor ini tentu akan menjadi jauh lebih mudah. Baik, mari kita lihat bagaimana secara penerapan MapReduce untuk bisa secara konseptualnya mengimplementasikan PageRank. Ya, kita ketahui bersama bahwa di dalam tahap map yang perlu dilakukan di sini adalah kita mencoba untuk memappingkan, ya, di dalam konteks PageRank ini bagaimana keterhubungan
antara satu halaman dengan halaman lainnya. Atau dengan kata lain, kita coba melihat mana node yang bertetangga dengan node yang lainnya. Sebagai contoh, di sini kita ambil misalkan node 1 berarti bertetangga dengan node 2 dan node 4. Konteks bertetangga di dalam PageRank ini adalah memiliki link keluar, yang artinya node 1 memiliki link untuk menuju ke node 2 dan node 4. Nah, berikutnya tentu saja di dalam konteks map, di sini adalah kita mencoba untuk memisahkan ya bagaimana keterkaitan atau kebertetanggaan node yang ada itu diuraikan ya dengan tujuan sebenarnya nantinya untuk bisa mendapatkan in-mapper combiner. Jadi kita akan mencoba untuk mengelompokkan, kita mencoba untuk mengkombinasikan node-node yang sama ya. Jadi kita lihat di tahap berikutnya. Nah, di sini kita lihat bagaimana misalkan ya kita kumpulkan ya node N2 yang berasal dari kebertetanggaan yang berbeda, kita jadikan di dalam satu mapper, yang pada akhirnya ini akan mempermudah pemrosesan kita pada saat kita melakukan reduce. Ya, dimana kalau di dalam konteks PageRank, reduce di sini adalah mencoba untuk memberikan hasil akhir terhadap hasil perhitungan masing-masing nilai PageRank untuk setiap node. Ya, nah bagaimana hal ini dilakukan secara algoritmiknya kita akan lihat di dalam slide berikutnya. Di dalam slide ini kita bisa melihat bagaimana pseudocode untuk melakukan PageRank dengan menggunakan MapReduce. Kita perhatikan di kelas mapper. Jadi di dalam mapper kita lihat bagaimana struktur data untuk graf di-maintain. Nah, di dalam konteks ini tugas dari mapper adalah untuk mengelola adanya kebertetanggaan dari node yang didata. Yang di dalam konteks PageRank, sekaligus keberadaan dari tetangga itu akan dimanfaatkan untuk melakukan inisiasi terhadap nilai awal PageRank sebuah node. Nah, kita perhatikan di bagian berikutnya adalah in-mapper combiner, di mana di dalamnya untuk setiap node yang ada di dalam himpunan yang menjadi titik perhatian kita untuk melakukan perhitungan PageRank, setiap kebertetanggaan yang telah didata tersebut itu akan diuraikan, ya, akan dihitung nilai dari MapReduce keseluruhannya. Jadi teman-teman bisa perhatikan bahwa di sini di dalam in-mapper combiner setelah dikelompokkan node-node yang punya tetangga yang sama, maka akan dioper, dialihkan ke reducer. Ya. Nah, kita lihat bagaimana di dalam kelas reducer ya, bahwa sebuah node dengan adjacency list ataupun dari tetangga-tetangga di sekitarnya akan dikumpulkanlah nilai total untuk PageRank-nya. Dan nilai yang akan dikembalikan sebagai hasil akhir dari reducer. Jadi kalau kita perhatikan, peran dari in-mapper combiner sangat penting untuk melakukan PageRank di dalam cara pemrograman dengan MapReduce. Ya, dengan tujuan tadi adalah untuk mengumpulkan node-node yang sama, ya, yang ketetanggaannya sama, untuk dihitung nilai total akhir PageRank-nya. Teman-teman bisa melihat di dalam slide ini, kita akan mengangkat sebuah studi kasus tentang bagaimana memanfaatkan PageRank lewat Hadoop, ya, MapReduce berarti untuk menghitung nilai kepentingan halaman-halaman Wikipedia. Teman-teman yang tertarik bisa masuk ke dalam halaman web yang diberikan. Nah, di dalam halaman web ini, kita akan mendapatkan kode program sekaligus juga data halaman wiki yang sudah dikhususkan, ya, yang sudah dihimpun untuk coba melakukan perhitungan PageRank. Nah, yang teman-teman bisa lakukan di dalam perhitungan PageRank, berdasarkan contoh yang kita miliki ini, PageRank
dalam 3 tahap. Ya, masing-masing tahap sebenarnya terdiri atas map dan reduce. Nah, kita lihat di dalam ini bahwa ada 3 job berarti. Job yang pertama, tugasnya adalah menggunakan map dan reduce untuk melakukan pendataan terhadap link yang diarahkan dari sebuah halaman web, ya, dengan nilai inisiasi awal. Ya, jadi kalau kita lihat job pertama khusus adalah untuk melakukan inisiasi, ya, sebagai outputnya. Ya, jadi mapnya di sini adalah untuk melihat siapa saja yang terhubung, ya, seperti misalkan page B dengan page A, page C terhubung dengan page B, ya, dengan outlinks. Kemudian di reducernya ini akan diberikan nilai awal 1. Ya. Nah, dengan pendataan terhadap halaman mana saja yang memiliki outlinks dari sebuah page. Nah, tahap berikutnya di job yang kedua, tetap dengan menggunakan map dan reduce, kita bisa melihat ya bagaimana sebuah page dengan nilai awal yang dimiliki dari hasil job sebelumnya. Ya, kalau kita lihat di sini, ini akan dihitung nilai totalnya. Ya, jadi akan dikumpulkan halaman-halaman yang sama, ya, yang mengacu kepada halaman yang sama maksudnya. Kemudian akan dihitung nilai total jumlah linknya. Dan inilah yang nantinya akan menjadi hasil dari reducer di tahap kedua ini. Ya, sehingga kita akan bisa mengetahui ya bagaimana nilai awal dari sebuah page rank. Ya, ini job kedua tugasnya adalah menghitung nilai awal dari page rank. Sedangkan job pertama tadi adalah melakukan inisiasi terhadap jumlah linkingnya, ya, jumlah outlinknya. Job kedua ini menghitung nilai awal atau inisiasi terhadap page rank-nya. Ya, teman-teman bisa melihat di hasilnya ya di sebelah kanan ini bagaimana nilai dari page A dengan nilai awal terhadap page rank-nya. Demikian juga nantinya dengan yang page B dan seterusnya. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan job ketiga? Di dalam job ketiga, kita akan melakukan pengurutan terhadap hasil dari ranking yang dimiliki PageRank. Ya, jadi kalau kita perhatikan ya hasil dari yang kedua ini, ya sebetulnya di sini tidak perlu melakukan map dan reduce, cukup memanfaatkan mapper saja. Jadi bagaimana kita akan melakukan sorting, ya sorting terhadap nilai map reduce. Ya, kalau disimpulkan, job pertama adalah inisiasi terhadap nilai linknya. Job kedua di sisi mapper adalah untuk melakukan penjumlahan. Ya, jadi di sini kita memanfaatkan sekali lagi in mapper combiner ya, untuk melakukan penjumlahan terhadap nilai dari link yang muncul. Dan berdasarkan nilai total yang muncul ini, kita akan melakukan iterasi PageRank sebagai hasil. Ya, bagian reducer, barulah kemudian hasilnya akan dimanfaatkan di job ketiga untuk melakukan sortingnya. Ya, jadi 3 tahap itu. Inisiasi untuk nilai dari awal terhadap setiap page, job pertama. Job kedua adalah melakukan penghitungan page rank-nya. Job ketiga adalah melakukan sortingnya. Kode program untuk konsep MapReduce terhadap page rank yang kita lihat di slide sebelumnya dapat teman-teman ambil dari halaman GitHub. Nah, di dalam driver dari program tersebut kita bisa melihat ya 3 tahap ya, sebagaimana yang kita lihat di dalam slide sebelumnya, ya 3 job yang ada. Job yang pertama sekali lagi di sini adalah untuk mendata keberadaan dari tetangga dan juga menghitung nilai awal ya, jadi memberikan nilai awal 1 untuk semua link yang muncul. Kemudian nanti di dalam job yang kedua, berarti yang di tengah ini adalah untuk melakukan
penghitungan PageRank-nya ya berdasarkan adanya adjacency list yang diberikan dari job pertama, serta nanti di job yang ketiga akan dilakukan sorting ya terhadap hasil perankingan atau hasil pengurutan yang dilakukan melalui PageRank. Nah, dengan memanfaatkan MapReduce, kita bisa melihat bahwa sebenarnya MapReduce adalah sebuah model pemrograman yang memerlukan strategi di dalam implementasinya. Ya, dalam arti tidak semua pekerjaan bisa langsung jadi dilakukan dalam satu tahap MapReduce. Tetapi lebih sering diperlukan adanya pentahapan untuk memanfaatkan, membagi ya pekerjaan-pekerjaan ke dalam job-job yang lebih kecil, dan di dalam setiap job yang lebih kecil tersebut, kita memanfaatkan MapReduce untuk memastikan bahwa data yang kita miliki bisa diolah, ya bisa diolah dalam arti dengan memanfaatkan distribusi dari data yang tersebar ya di komputasi dalam lebih dari satu node. Ya tentu saja lebih dari satu node pada saat kita menggunakan MapReduce. Jadi tolong kita perhatikan, hati-hati. Kalau memanfaatkan MapReduce, pastikan bahwa data dari algoritma kita bisa dipecah ke dalam beberapa node untuk kemudian nantinya dikumpulkan kembali. Ya, jadi tahap mapper dan tahap reduce-nya itu perlu untuk diperhatikan ya bagaimana satu dengan yang lain saling terhubung. Baik, kita sudah melihat bagaimana bahwa MapReduce ternyata tetap bisa dimanfaatkan untuk melakukan perhitungan PageRank. Ya, batasan-batasan dari MapReduce kita juga sudah tahu, kita sudah mengenali bahwa MapReduce memerlukan adanya pentahapan job, ya, sub-sub job, sehingga data itu memang bisa diolah di dalam berbagai node. Dan ingat bahwa sifatnya selalu dalam konteks batch processing. Ya, jadi MapReduce itu memang basicnya adalah pengolahan data batch langsung dalam sekali jalan. Ya, nah bagaimana dengan data-data yang sifatnya perlu diolah secara streaming? Nah, sebenarnya teman-teman kalau tertarik dan juga teman-teman punya waktu, buku yang sudah saya berikan juga di pertemuan awal kita, yaitu tentang Data Science on the Google Cloud Platform, ini dapat teman-teman manfaatkan untuk mempelajari bagaimana streaming data dilakukan dan diolah. Jadi bukan hanya dalam bentuk batch, tetapi juga bagaimana misalkan ya kalau kita lihat di babnya yang keempat ada streaming data, jadi bagaimana data dari penyimpanan cloud itu akan bisa dikelola misalkan untuk dilakukan query ya atau mungkin juga untuk dilakukan adanya pemrograman dengan pendekatan yang mirip dengan MapReduce tetapi dengan interface yang jauh lebih sederhana ya. Nah, selain itu di buku Data Science on the Google Cloud Platform teman-teman juga sebenarnya sudah bisa mulai berkenalan dengan adanya pembelajaran mesin. Ya, jadi diperkenalkan tentang bias, tentang regresi logistik, dan juga teman-teman diberikan kesempatan untuk mengenal tentang deep learning. Nah, deep learning ini nanti kita akan bahas di semester kedua di dalam mata kuliah pengantar teknologi, maksud saya adalah kecerdasan buatan ya, jadi di dalam mata kuliah kecerdasan buatan, kemudian mengenai pemodelan dengan menggunakan machine learning, kita akan masuk di perkuliahan data analytics ya. Nah, tetapi teman-teman sebetulnya bisa mulai melihat dari buku Data Science on the Google Cloud Platform bagaimana pengolahan data besar itu dapat juga dilakukan secara streaming maupun juga dengan batch sebagaimana kita sudah lihat dalam beberapa pertemuan kita menjelang UTS ini dengan memanfaatkan MapReduce. Sekali lagi saya memberikan kesempatan dan juga saya berharap sebenarnya teman-teman bisa mencoba paling tidak mencoba melihat apa yang ditawarkan di dalam buku Data Science on the Google Cloud Platform ini. Ya, jadi teman-teman bisa melakukan
riset ataupun juga teman-teman bisa mencoba secara mandiri. Agenda kita yang terakhir untuk sesi ke-7 ini adalah kita mencoba untuk melihat apa saja kira-kira yang akan dijadikan sebagai materi untuk tengah semester kita, ya, ujian tengah semester kita. Ujian tengah semester akan dibagi ke dalam 2 tahap, yaitu individu dan kerja kelompok. Nah, kalau di dalam perkuliahan saya, dalam perkuliahan Big Data Management ini, masing-masing mendapatkan proporsi yang seimbang 50-50%. Nah, untuk UTS individu itu nanti sifatnya adalah take home. Jadi soal akan di-upload nanti di hari Senin. Kemudian teman-teman bisa mengumpulkan di hari Sabtu tanggal 14 November ya tahun 2020 ini. Nah, beberapa soal yang kira-kira akan saya sampaikan di dalamnya adalah terkait dengan konsep big data, kemudian cloud dan standalone, ya, serta bagaimana MapReduce dimanfaatkan, terutama untuk melakukan word counting dan variasi di dalamnya, serta bagaimana PageRank dimanfaatkan dan kaitannya dengan MapReduce. Nah, kemudian untuk pekerjaan kelompok, ini sebetulnya adalah pekerjaan kelompok yang lintas mata kuliah, di mana teman-teman diharapkan bisa menghasilkan sebuah proposal riset kecil, yang bisa kita bawa sampai akhir semester, dan di dalam riset tersebut nanti teman-teman bisa mengkolaborasikan mata kuliah yang diambil di dalam semester ini. Ya, jadi ada mata kuliah rekayasa perangkat lunak, ada mata kuliah pengenalan open source, ya, teknologi open source, kemudian perkuliahan semantik web, dan juga big data management ini. Silakan nanti teman-teman bisa mengupload untuk versi tertulis dari proposalnya melalui Classroom, link akan saya sampaikan. Nah, deadline-nya itu adalah di hari Jumat tanggal 20 November ya, untuk tulisan proposalnya. Sedangkan untuk presentasi proposalnya, teman-teman diharapkan di hari Rabu tanggal 18 November bisa melakukan upload-nya. Nah, silakan nanti untuk presentasi, teman-teman bisa membagi tugas di dalam kelompok, apakah masing-masing akan mempresentasikan secara mandiri, atau mungkin disatukan secara keseluruhan semuanya. Silakan teman-teman bisa diskusikan di dalam kelompok. Baik, nah terkait dengan proposal untuk pekerjaan tugas besar ini, tugas kelompok ini, kita akan lihat bahwa hal-hal yang diperlukan dan yang perlu ada di dalamnya mencakup pada konteks penelitian yang teman-teman pikirkan. Ya, dan di dalam kerangka proposal diharapkan ada dibahas mengenai latar belakang dari permasalahan yang diangkat. Kemudian teman-teman mencoba memberikan kajian literatur secara singkat terkait dengan topik yang diangkat tersebut, serta diharapkan sudah memiliki rencana kerja, ya, adanya perancangan kerja, ya, baik itu mungkin kaitannya dengan keberadaan data, kemudian bagaimana data itu akan diolah, ya, termasuk juga analisis terhadap requirements kebutuhan perangkat lunak yang dibutuhkan atau yang akan dibangun, serta kalau memang sudah ada bayangan tentang apa yang terjadi bisa digambarkan lewat use case melalui UML, atau bahkan mungkin kalau memang teman-teman sudah terpikirkan tentang basis data yang akan digunakan, bentuknya ya tidak harus ERD, tapi seandainya memanfaatkan JSON, XML, atau mungkin memanfaatkan API tertentu, silakan teman-teman bisa tuliskan. Ya. Dan yang terpenting yang kami akan coba nilai dari kami para dosen adalah bagaimana tanggung jawab setiap individu dalam kaitan dengan mata kuliah yang diambil di semester ini. Nah, itu juga menjadi salah satu komponen penilaian untuk melihat korelasi antara mata kuliah yang ditekuni, yang diambil di dalam semester ini. Baik, saya rasa demikian informasi yang dapat saya sampaikan di pertemuan kita di sesi ke-7 ini. Silakan teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk UTS. Semoga sukses perjalanan UTS-nya untuk mata kuliah yang lain juga. Terima kasih untuk perhatiannya, dan semoga apa yang diberikan ini bisa bermanfaat, bisa memberikan inspirasi dan memotivasi. Terima kasih, kita ketemu lagi nanti setelah sesi
ujian tengah semester.